saya Sakur Rahma. Di sini aku akan membahas tentang perusahaan dagang. Oke, perusahaan dagang adalah sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang yang dihasilkan oleh pihak lain, seperti produsen ataupun distributor, dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi agar meraih keuntungan. Ada juga dua jenis perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu perusahaan dagang besar ataupun bisa disebut dengan distributor, dan perusahaan dagang kecil ataupun eceran yang langsung menjual kepada konsumen akhir. Nah, perusahaan dagang juga dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara memperoleh produk. Yang pertama itu perusahaan dagang yang memperoleh produk dari produsen ataupun distributor, dan perusahaan dagang yang melakukan impor dari luar negeri untuk dijual kembali ke dalam negeri. Dan juga ada beberapa yang termasuk ke dalam golongan perusahaan dagang. Yang pertama itu ada distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada ataupun warung. Dan ada beberapa karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Seperti pertama, memiliki aktivitas berupa membeli, menjual, menyimpan di dalam gudang penyimpanan, dan menjualnya kembali. Yang kedua ada tidak melakukan proses produksi barang. Dan yang ketiga ada perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Dan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dagang. Yang pertama itu inventory control. Inventory control ada dua metode. Yang pertama itu ada perpetual, yang kedua ada periodik. Nah, dalam metode periodik adanya transaksi pembelian tidak didebit pada rekening persediaan tapi pada rekening pembelian. Nah, sedangkan pada metode perpetual, baik jumlah penjualan maupun harga barang pokok penjualan akan dicatat di setiap barang yang dijual. Dan yang kedua ada cash flow atau arus kas. Nah, dengan dana kas yang terkelola dengan baik, semua aktivitas perusahaan bisa selalu terjaga. Baik itu untuk dana operasional perusahaan, utang piutang yang jatuh tempo, ataupun bila perusahaan ingin berinvestasi. Nah, dan yang ketiga ada profit perusahaan. Profit perusahaan adalah kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang. Nah, tanpa profit perusahaan akan sulit memperoleh keuntungan sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Nah, dan yang keempat ada kelancaran utang piutang. Nah, utang usaha yang lancar menjadi kekuatan untuk selalu tersedianya stok persediaan pada perusahaan dagang. Pada dasarnya, supplier akan senang memberikan barangnya karena utang yang kita miliki selalu dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Dalam membantu arus kas, umur piutang menjadi penentunya karena penghasil kas adalah dari konsumen. Semakin lama umur piutang, maka perusahaan akan sulit mendapat kas. Oke, terima kasih. Bye-bye.